ada tempat yang emang gak pernah nanya kenapa kita kelihatan capek, kenapa kita kelihatan breakout, dan kenapa kita kelihatan terlalu stres. Dia cuma biar kita duduk, nafas, dan pulang ke diri sendiri, dimana kita healing, melihat hembusan ombak, dan juga bermain bola ataupun hal lainnya di tempat yang hening ataupun di tempat yang berdesir air ini. Udah mah tadi pulangnya telat banget. Sekarang juga tugas ada lagi. Belum lagi nanti rapat malamnya. Belum besok ada hari acara. Apa sih? Enaknya kemana ya kayak gini ya? Apa cari pantai ya? Yang terdekat mana ya? Kemana ya pantai terdekatnya? Coba cari di maps deh. Kolan Horizon, Ocean Gravity, Pantai Jimbaran. Kayaknya deket deh. Wah, mana bagus lagi. Apa aku sana ya? Ya, kesana deh. Nah, jadi mahasiswa sosiologi angkatan 2025 sebenarnya nggak terlalu capek-capek banget. Tapi kebanyakannya kegiatan dan juga banyaknya runtutan itu membuat capeknya tuh real. Tugas numpuk, adaptasi sama circle baru bagi yang para perantauan, dan belum lagi ekspektasi dari mana-mana. Makanya terkadang diri sendiri tuh butuh yang namanya pelarian sebagai tempat untuk kita healing dan juga untuk tempat sebagai relaksasi sebagai diri sendiri. Contohnya ke Pantai Jimbaran, di mana salah satu wisata yang terdekat dari kampus yang ada di Jimbaran. Ketika kita berangkat dan melewati perpohonan yang rindang sehingga sampai ke Pantai Jimbaran yang affordable dan sangat terjangkau bagi para mahasiswa ataupun mahasiswa kampus. Bahkan WHO sendiri pernah nyatet bahwa sekitar 35% mahasiswa atau mahasiswinya ngerasain cemas sampai stres selama kuliah. Dan itu terjadi di diri kita sendiri, dimana kita semua ngerasain itu sendiri. Makanya banyak anak muda lain yang mencari cara untuk healing, bukan buat kabur, tapi buat balik waras walau hanya sebentar. Selamat malam. Malam. Sebelumnya dengan siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Faras Darmawan. Saya dari Bandung, terlebih dari Sosiologi Universitas Udayana. Gitu. Oke. Sebelumnya udah berapa lama di Jimbaran? Kebetulan saya udah setahun pas kurang lebih itu di sini. Nah, dalam kurun waktu segitu, Raka sering ke pantai gak? Raka sendiri? Sering sih enggak ya, cuman mungkin dalam sebulan itu bulan. Mungkin 3-4 kali saya ke pantai. Kalau menurut Raka sendiri, kebiasaan Raka sebagai mahasiswa itu menjadikan pantai sebagai tempat healing itu gimana kalau menurut Raka? Dari pandangan saya sebagai perantau sih cocok ya, terlebih kan mungkin di Bandung juga kalau mau ke pantai jauh, dan di Bogor dan di tempat-tempat lain kan mungkin sedikit susah aksesnya, ataupun
jauh ya. Jadi kayak mungkin selagi di sini ada pantai dan dekat dan mudah diakses, terlebih hanya membayar parkir, itu menurut saya cukup bagus sih untuk para mahasiswa healing ke sana gitu. Oke. Selain itu, alasan utama milih pantai Jimbaran. Kalau dari saya pribadi mungkin yang pertama karena dekat ya, sekitar 5 menit saya jalan pun nyampe. Namun untuk sebagian orang mungkin karena yang pertama tidak ada pungutan biaya selain biaya parkir dan keamanan. Terlebih juga mungkin lebih lebih relax gitu kalau di pantai, terlebih ada suara angin, suara ombak, yang itu kan bagi sebagian orang bisa sebagai pacuan untuk merelaksasikan diri gitu. Oke, jadi kalau untuk suasana hati sendiri gitu gimana kalau bisa ke pantai Jimbaran ini? Kalau saya kan setiap malam ya kurang lebih itu ke pantai. Jadi emang tenang, adem, sejuk, untuk sekedar menghilangkan beban sejenak itu cukup dan sangat worth it menurut saya. Terakhir, untuk mungkin di pantai Jimbaran ini yang sering Raka kunjungi, apakah ada pengalaman yang berkesan bagi Raka? Untuk pengalaman sih tidak ya, maksudnya seperti biasa saja. Cuman emang makanan-makanan di sana cukup enak, seperti karaoke dan risolnya tuh. Jadi kayak saya juga menikmati lah makanan di sana. Jadi sebuah pengalaman sih bagi saya gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak sudah bisa di-interview. Semoga di kesempatan selanjutnya bisa bertemu kembali. Siap. Terdapat 3 narasumber yang kami wawancarai secara offline. Yang pertama Damido, kedua Salman, ketiga Rizky. Di mana mereka menjadikan pantai Jimbaran sebagai tempat pelarian favorit untuk healing karena lokasinya dekat, murah, dan menawarkan ketenangan yang jarang ditemukan di tempat lain. Tentunya di sana mereka bisa menghabiskan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam sambil duduk memandangi senja, mendengarkan musik, atau sekadar membiarkan pikiran kosong ditemani desiran ombak dan banyak hal lainnya. Setelah healing di pantai ini, mereka mengaku suasana hati mereka menjadi lebih fresh, tenang, dan lega dari penat tugas maupun tekanan perkuliahan. Begitu sampai di pantai ini, rasanya sangat menyenangkan dan melegakan. Begitu kaki menyentuh pasir apalagi, semuanya berasa beda, nggak ada deadline, nggak ada notifikasi grup tugas, cuma suara ombak dan waktu jalan yang lebih pelan. Buat kita, pantai ini bukan cuma tempat pulang atau healing biasa. Dia jadi tempat buat kita pulang ke diri kita sendiri. Healing bukan soal lari dari kenyataan, tapi soal ngasih diri kita ruang buat pulih dulu untuk sebentar, sebelum lanjut hadapin hari esok. Dan selama masih ada ruang kayak gini, kita tahu selalu ada tempat buat pulang.
walau cuma sebentar.